Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7231 sampai bab 7240. Ketika Bernard Arnault mengakhiri sesi wawancaranya di bandara dan langsung bergerak menuju markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan pengawalan para pejabat PBB, pada saat yang sama, seluruh media arus utama Amerika menerima instruksi langsung dari Washington. Perintah itu singkat dan jelas, menjatuhkan reputasi Bernard Arnault sekejam mungkin. Semakin brutal, semakin baik. Meski media Amerika selalu mengibarkan bendera kebebasan pers, kenyataannya mereka dikendalikan oleh segelintir taipan plutokrat yang bersemayam di Silicon Valley dan Wall Street. Tujuan mereka bukan kebenaran, tapi keuntungan. Demi itu, mereka tak segan memelintir fakta, menyebarkan berita palsu, dan menyesuaikan narasi untuk menyenangkan penguasa. Presiden mereka sendiri, bahkan sebelum menjabat, pernah melontarkan amarah terhadap media-media tersebut, menyebut mereka sebagai pembuat berita palsu. Namun kini, bagi presiden, media hanyalah seperti toilet. Saat tak dibutuhkan, ia mencela bau dan kotorannya. Tapi ketika diperlukan, ia duduk dengan santai, membuang hajat sambil menikmati kekuasaan yang disediakannya. Media-media itu pun tak lagi berani melawannya. Bernard Arnault, yang tidak pernah menaruh hormat pada mereka, menjadi sasaran empuk. Maka, dengan perintah presiden sebagai komando, semua media bergerak, bukan karena dipaksa, tetapi karena mereka menikmatinya. Ini adalah kesempatan balas dendam kolektif yang disambut dengan antusias. Jurnalis-jurnalis berlomba menggunakan segala bakat mereka untuk menggali sisi gelap Bernard Arnault. Dan memang, pria itu menyimpan banyak rahasia kelam. Misalnya, saat mengakuisisi merek mewah Dior, ia sempat berjanji kepada pemerintah Prancis bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja. Namun kenyataannya, setelah kesepakatan rampung, ribuan pegawai diusir tanpa ampun. Tidak ada empati. Bernard bahkan menduga telah mempermainkan pasar saham dan mencuci uang dalam jumlah besar. Ketika mengincar Louis Vuitton, ia pun diduga melakukan transaksi gelap yang tak sedikit, hingga akhirnya mampu mencaploknya melalui cara-cara licik. Tapi Bernard bukan tipe orang yang peduli akan berpendapat. Baginya, hanya hasil yang penting. Ia adalah manifestasi dari pragmatisme mutlak. Tujuan harus tercapai, tanpa peduli metode. Kini, para jurnalis dari berbagai media Amerika menggali dan menyebarkan segala bentuk tuduhan bisnis gelap. Entah itu benar atau hanya rekaan. Mereka berlomba memuat headline sensasional. Orang terkaya paling kotor di dunia. Rahasia kelam Bernard Arnault yang tidak Anda ketahui. Mantan raja kapitalis dunia. Bajingan serakah berbungkus jas mahal. Serigala berbulu domba. Bernard Arnault dan nafsu kekuasaan. Setibanya di markas besar PBB, Bernard sedang berada di ruang tunggu, bersiap menyampaikan donasi yang telah berjanji. Namun, sang asisten masuk dengan wajah penuh keresahan. "Bos," sambil tergesa-gesa, "media Amerika menyerang Anda habis-habisan." Semua media besar menyiarkan fitnah-fitnah itu tanpa henti. Bernard tak mengangkat kepala. Ia hanya menghela napas, lalu tertawa dengan dingin. Fitnah. Itu hanya masalah lama yang sudah diketahui dunia. Tak penting, biarkan saja. Tapi, intensitasnya sekarang luar biasa. Sang asisten masih ragu. Semua media seperti kerasukan. Mereka menyerang dari segala sisi. Jangan khawatir, Bernard menampilkan sinis. Biarkan mereka bersenang-senang. Siapa yang pernah mencapai puncak kekayaan dunia tanpa menempuh jalan kotor? Presiden mereka saja. Bukankah dulu juga menggunakan segala macam trik menjijikkan demi kekayaan? Kalau bisa, biarkan mereka memaksa saya hengkang dari Amerika. Itu akan menjadi skenario terbaik. Asisten itu terpanas. Ia mengenal Bernard sebagai seorang oportunis berdarah dingin. Demi laba, pria itu tak ragu menusuk ayah kandungnya sendiri dari belakang. Langkah pertama di dunia bisnis adalah memaksa pendiri perusahaan keluar, yang tak lain adalah ayahnya, dan sukses besar setelahnya. Tapi kini, Bernard seolah tak peduli sama sekali. Bahkan tampak siap meninggalkan pasar Amerika begitu saja. Mengapa? Sang asisten tak memahami. Namun Bernard sudah menyusun rencana jauh sebelum tiba di negeri Paman Sam.
Dengan restu dari Charlie, Bernard dapat mengumpulkan poin pengalaman. Jumlah 50 miliar poin bukanlah hal sepele, mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Maka saat Charlie mengutusnya ke Amerika untuk menimbulkan kekacauan, ia tahu ini adalah peluang emas. Ia harus menimbulkan sebanyak mungkin kerugian agar dapat menukar kerugian itu dengan keuntungan dalam bentuk lain. Baginya, semakin dalam ia menancapkan luka di Amerika, semakin besar pula ganjaran yang menantinya. Logika semacam ini hanya bisa dipahami oleh segelintir manusia di dunia. Bernard pun tersenyum licik dalam hati. Kalau aku menghancurkan pasar Amerika, jangan pura-pura kaget nanti, Charlie. 20 menit berselang, saat tuduhan terhadap Bernard telah menyebar ke seluruh Amerika. Ia melangkah keluar dari ruang tunggu dengan jas rapi dan wajah tenang, menuju pusat perhatian. Kilatan kamera menyambutnya. Para jurnalis menantikan pernyataannya dengan penuh harap. Selama ini Bernard diam, sementara publik telah diguyur serangan opini yang menggila. Kini, semua menantikan reaksi baliknya. Namun, pejabat PBB tidak peduli pada media drama. Yang mereka tunggu hanyalah uang Bernard. 200 juta dolar. Mungkin tidak cukup untuk membayar kopi pejabat federal setahun penuh. Namun bagi PBB, jumlah itu seperti oasis di tengah gurun. PBB sedang terpuruk. Mengumpulkan iuran saja sudah sulit. Apalagi mencari tambahan dana. Amerika pun kerap menyerang mereka. Maka, begitu ada yang bersedia menyumbang sebesar itu secara cuma-cuma, para pejabat PBB menyambutnya dengan semangat luar biasa. Cek besar, sesi foto, segalanya resmi, semua dilaksanakan dengan penuh semangat. Setelah formalitas selesai, seorang pejabat PBB tersenyum cerah, lalu berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Bernard Arnault, atas kontribusi Anda dalam upaya kontra terorisme. Silakan, Tuan Arnault, untuk menyampaikan pidato Anda." Bernard melangkah ke depan, menerima mikrofon, lalu menatap para wartawan dengan senyum ramah. "Saya merasa sangat terhormat bisa hadir di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ikut berkontribusi dalam perjuangan global melawan terorisme." Ia teringat sejenak, melirik ke arah para jurnalis, lalu melanjutkan, "Beberapa hari yang lalu, serangan teroris nyaris mengguncang dunia di Cheval Blanc Randeli. Saat itu, saya bersama istri saya, Nona Sweet, serta ratusan tamu dan staf hampir kehilangan nyawa. Namun di saat genting, saya menyuap pemimpin teroris dengan uang, dan berhasil mencegah tragedi itu. Dulu, aku pikir terorisme jauh dari hidup kita. Tapi sekarang aku sadar, bahaya itu bisa dibebankan kemana saja. Oleh karena itu, hari ini saya berdiri di sini. Bukan hanya berdamai, tetapi juga menyuarakan perlawanan." Sorot wajahnya menjadi serius. Banyak orang bertanya kepada saya, apakah saya tidak takut difitnah, diserang, bahkan dibunuh. Ruang itu terdiam. Para hadirin tahu, Bernard sedang menyindir kampanye hitam media Amerika. Ia melanjutkan dengan lantang, "Dulu saya mungkin ragu. Tapi setelah lolos dari maut di Cheval Blanc, saya sadar, saya telah mati sekali. Hari ini, setiap detik kehidupan saya adalah bonus dari Tuhan. Maka, apa yang perlu saya takutkan? Saya akan berdiri tegak, menolak kebusukan dunia ini. Sekalipun mereka mengangkat senjata, pedang, atau pentungan, saya tidak akan mundur." Pidatonya menghentak ruangan. Para wartawan, selain dari Amerika, berdiri dan bertepuk tangan dengan semangat. Keberanian Bernard menyatakan sikap tegas di hadapan dunia, menyamakan media fitnah sebagai ulah teroris, merupakan manuver cerdas yang nyaris tak terbantahkan. Jika dalang dari tragedi Cheval Blanc adalah kelompok ekstremis Timur Tengah, Bernard mungkin takkan berani bicara begitu. Tapi karena pelakunya adalah Amerika, Blackwater, dan oposisi Suriah yang tidak punya daya, maka ia melancarkan serangan balik tanpa ragu. Yang bisa dilakukan Amerika hanya menghancurkan bisnisnya, dan justru itu yang ia inginkan demi menambah poin pengalamannya. Tepuk tangan berlangsung 2 hingga 3 menit. Begitu suasananya mereda, Bernard menatap kamera dengan wajah dingin. "Sebelum saya naik ke panggung, saya mendengar media-media Amerika menggali masa lalu saya dan memperbesar-besarkan beberapa hal. Saya tak merasa perlu menjelaskan. Dunia bisnis penuh liku. Siapapun pasti pernah menempuh jalan yang tidak konvensional." Ia tersenyum sinis. "Tetapi melihat skema fitnah terencana dan jahat ini, saya sudah kehilangan seluruh kepercayaan terhadap pasar Amerika. Maka dengan ini, saya umumkan, seluruh gerai merek perusahaan saya di Amerika Serikat akan resmi tutup mulai tengah malam nanti. Jika pemerintah dan media Amerika memaksa saya memilih antara diam atau hengkang, saya memilih hengkang."
Siapapun yang cermat pasti dapat melihat adanya kejanggalan. Media Amerika tiba-tiba menggulirkan kembali skandal masa lalu Bernard Arnault. Tak lama setelah ia enggan berkomentar soal kejadian di Cheval Blanc Randelli. Walau publik menyadari bahwa ini hanya siasat kotor, tetap saja mengungkapkannya membuat sebagian orang merasa kecewa. Bahkan kekaguman mereka terhadap Bernard mulai luntur. Sesungguhnya, langkah dari sang presiden adalah sebuah konspirasi tersembunyi, manuver penuh siasat. Semua orang tahu presidenlah dalang di balik menampilkan skandal itu. Tapi lalu kenapa, setelah rahasia itu terungkap, citra Bernard di mata masyarakat pasti akan bergeser. Namun, tak ada yang menyangka bahwa Bernard akan mengambil langkah ekstrim. Dengan begitu nekatnya, ia memutuskan menutup ribuan toko dari puluhan merek di seluruh Amerika Serikat, hanya karena satu pernikahan. Padahal, pasar Amerika menghasilkan omset tahunan senilai puluhan miliar dolar dan laba bersih miliaran dolar. Dan dia menyerah begitu saja. Sungguh keputusan yang kejam. Bahkan nyaris gila. Di dalam kantornya, presiden yang menyaksikan siaran langsung itu pun membelalak tak percaya. Ia awalnya menunggu sesi tanya-jawab, berharap Bernard akan salah langkah dalam menjawab pertanyaan pers dan mempermalukan dirinya sendiri. Namun tak disangka, sebelum satu pun jurnalis sempat mengangkat pertanyaan, pria tua itu justru lebih dulu meledak. Ajudannya yang berpipi bulat juga terpanas. Ia melihat tak percaya. Apa, orang tua itu gila? Dia bilang akan menutup semua tokonya besok. Ini hanya masalah sepele. Tapi dia mau mengorbankan sebesar itu. Presiden mengernyit. Tak kalah bingung. Ya, kalau dipikir-pikir, ini sama sekali bukan kesepakatan yang adil. Rasanya seperti aku hanya kentut. Tapi dia langsung mengancam akan memotong kakiku jika aku tidak minta maaf. Ini benar-benar sinting. Orang ini harus dikonsultasikan ke psikiater dan ahli saraf. Sang ajudan menggaruk kepala. Lalu, kita harus bagaimana? Orang tua ini memutarbalikkan keadaan begitu saja. Kita baru saja mengancamnya dan bilang akan menilang mobilnya. Tapi dia malah menyerahkan seluruh mobil itu ke kita. Kalau dia benar-benar menutup semua toko, arus opini publik akan langsung berpihak padanya. Aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa sekarang. Presiden mengumpat geram. Ini benar-benar omong kosong. Sungguh konyol. Seharusnya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Tapi bajingan tua itu bahkan tidak mau memberiku sedikit pun rasa hormat. Dan sekarang, tepat saat aku ingin menjatuhkan citranya, dia malah lebih dulu mundur dari panggung. Begitu Bernard selesai mengumumkan keputusannya, wartawan berebut mengangkat tangan, ingin bertanya. Kali ini, Bernard memberikan prioritas pada jurnalis dari agensi France Presse AFP. Wartawan AFP bertanya dengan nada ragu, Tuan Arnault, setahu saya, laba bersih perusahaan Anda di pasar Amerika berkisar antara 200 hingga 300 juta dolar per tahun. Bahkan mungkin lebih. Anda tiba-tiba menutup seluruh toko Anda di sini. Bukankah itu kerugian yang sangat besar bagi Anda? Bernard mantap menjawab tanpa sedikit pun keraguan. Tentu saja rugi. Tapi tak jadi soal. Saat ini, yang terpenting bagi saya adalah apakah keadilan ditegakkan. Pandangan tajamnya meliputi ruangan. Menatap langsung para jurnalis Amerika di hadapannya. Ia tersenyum tipis. Rekan-rekan wartawan dari media Amerika pastinya menyadari bahwa selama puluhan menit terakhir, media kalian telah mengungkap berbagai sisi kelam dari masa lalu saya. Saya tidak menyangkalnya. Dalam proses mengumpulkan modal awal, saya memang melakukan sejumlah kesalahan. Seperti para taipan lain yang masuk dalam daftar orang-orang terkaya dunia. Saya berdosa. Saya mengakui itu. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah membayar kembali kepada masyarakat dengan tindakan nyata. Itu cara saya menebus dosa masa lalu. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi sebagian dari mereka memilih mengingkarinya seumur hidup. Apalagi membayarnya. Saya berbeda. Saya mengakuinya dan saya siap menerima semua konsekuensinya. Saat itu, suasana di ruangan itu berubah. Banyak yang mulai melihat Bernard dari sudut pandang baru. Benar, mungkin di masa lalu dia bermain kotor. Tapi sekarang, dia menunjukkan keberanian dan ketulusan. Gumam beberapa orang. Demi keadilan, dia merelakan miliaran dolar keuntungan tiap tahun. Itu bukan keputusan kecil. Lalu kenapa jika masa lalunya kelam? Siapa sih yang sempurna? Bisik yang lain. Seolah menggugat siapa saja yang masih berani meragukannya. Para wartawan pun tampak terkesan. Ucapan dan sikap Bernard bak perisai baja, penghalang kokoh dari segala upaya menjatuhkannya. Tentu saja, itu semua akan terjadi jika, dan hanya jika, Bernard benar-benar menutup seluruh tokonya seperti yang ia nyatakan. Bukan sekadar gertakan belaka untuk menggiring simpati publik.
Beberapa wartawan masih meremehkan ketulusannya. Lalu bertanya, Tuan Arnault, benarkah Anda akan menutup semua toko? Jangan-jangan ini hanya permainan kata. Mungkin toko-toko itu akan tutup tengah malam ini. Tapi besok pagi buka kembali seperti biasa. Saya ingin tahu. Lanjut sang wartawan. Setelah toko-toko Anda ditutup, kapan kira-kira akan dibuka kembali? Bernard menjawab datar. Namun tegas. Saya belum menetapkan batas waktu. Tetapi yang jelas tidak dalam waktu dekat. Saya tahu Anda khawatir ini hanya sensasi sesaat. Tapi saya jamin satu hal. Masa penutupan awal seluruh toko kami di Amerika Serikat adalah 3 tahun. Tanpa batas maksimal. Gila, maki presiden. Membanting sekaleng minuman yang belum habis ke lantai. Matanya membelalak. Sebagai kepala negara, ia dapat memastikan bahwa siapapun yang hidup dan mencari nafkah di negeri ini harus tunduk pada kekuasaannya. Tapi jika seseorang memilih pergi, pengaruhnya hampir nol. Bagi Bernard yang ingin meninggalkan pasar Amerika, hubungan mereka jauh berbeda dari dua orang asing. Sama seperti seorang petani dari pelosok negeri miskin yang bahkan tak tahu nama Presiden Amerika, mereka hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Dan kini Bernard telah mengumumkan secara terbuka bahwa seluruh toko miliknya akan tutup selama 3 tahun, siap kehilangan lebih dari 10 miliar dolar laba bersih. Efek domino pun tak terhindarkan. Ia pasti akan memangkas biaya operasional, memberhentikan puluhan ribu karyawan. Namun anehnya, publik justru akan memihaknya. Presiden bertepuk tangan, hampir tidak ingin menamparkan wajah pria tua itu. Seorang reporter CNN pun maju, menatap Bernard penuh emosi. Tuan Arnault, jika Anda benar-benar menutup semua toko Anda, berarti puluhan ribu karyawan Amerika akan kehilangan pekerjaan. Apakah menurut Anda itu adil bagi mereka dan keluarga mereka? Bernard mencibir dalam hati. PHK. Apa yang bisa saya lakukan? Justru mereka di ladang emas saya. Meski kontribusi individu mereka tidak seberapa. Jika bernilai luar biasa. Setidaknya bernilai 1 miliar dolar. Bisnis itu seperti mendayung melawan arus. Jika kamu berhenti bergerak, kamu akan tertinggal. Ia lalu mengangkat tangan. Membuat gerakan dramatis. Penutupan ini adalah bentuk protes pribadi saya terhadap sikap pemerintah AS yang melindungi Blackwater. Tapi saya tidak akan membiarkan puluhan ribu karyawan saya menanggung dampaknya. Saya umumkan kepada seluruh karyawan Amerika, selama 3 tahun ke depan, gaji kalian tetap dibayar penuh. Hah, kerumunan digempar Washington. Seluruh ruangan nyaris meledak. Ini benar-benar di luar nalar. Untuk reporter melongo, selama bertahun-tahun dalam dunia jurnalisme, mereka telah menyaksikan banyak kebingungan. Tapi yang satu ini, tak tertandingi. Seorang Taipan menutup seluruh operasional miliaran dolar hanya karena mengecewakan pribadinya. Dan tetap membayar gaji puluhan ribu orang. Tak masuk akal. Seandainya mereka tahu akan begini, mereka pasti sudah melamar kerja di toko Bernard kemarin. Di seluruh toko milik Bernard Arnault Group di Amerika, para pegawai memulai kejadian ini dengan sukacita yang luar biasa. Sukacita yang datang tiba-tiba, seperti berkah ilahi. Bahkan doa mereka di gereja pun belum tentu seberani ini. Dan Bernard Arnault, sang kapitalis ulung, telah mewujudkannya. Namun di balik senyumnya, ada luka yang menganga. Sebagai kapitalis tulen, penderitaannya bukan soal kehilangan uang. Kekayaan bisa datang dan pergi. Namun kehilangan kesempatan menghasilkan lebih banyak nilai dari para karyawan, itulah yang menyakitkan. Tapi Bernard bukan pria lemah. Ia segera menemukan jalan keluar. Dengan senyum dingin, ia menyatakan, tentu saja, saya perlu mengoreksi satu hal. Ketika saya mengatakan akan menutup toko, bukan berarti saya memecat para karyawan atau menutup total gerai. Justru sebaliknya, saya ingin para karyawan tetap bekerja, dan toko-toko tetap buka. Tetapi, toko-toko di seluruh Amerika Serikat tidak akan lagi menjadi tempat jual beli. Mereka akan beralih fungsi menjadi ruang pamer, menampilkan produk serta filosofi merek kami kepada publik. Ucapan itu langsung memuaskan euforia para karyawan. Namun masyarakat tetap menaruh simpati. Keputusan Bernard, meski kontroversial, dianggap berani dan penuh integritas. Dengan langkah ini, laporan keuangan di pasar AS akan hancur-hancuran. Namun, Bernard juga mendapatkan apa yang ia cari, pengalaman, reputasi, bahkan keuntungan dari celah-celah yang tak kasat mata. Ribuan toko kini hanya menjadi etalase. Tapi mereka menyebarkan citra merek dengan efektif. Dan orang Amerika yang ingin membeli produk Bernard, terpaksa harus belanja di luar negeri, melalui agen, atau online. Pendapatan dari pembelian itu tak akan dicatat sebagai hasil dari pasar AS,
melainkan disumbangkan ke cabang-cabang Bernard di negara lain. Dan itu adalah strategi yang brilian, merugi di permukaan, namun tetap menuai keuntungan. Inilah seni bisnis sejati, mendapatkan pengalaman, mencetak laba, dan tetap menjadi pemenang. Solusi yang bukan hanya cerdik, tapi sempurna. Serangkaian langkah strategi Bernard sukses membuat namanya dieluk-elukan dunia. Ia dipuji sebagai ikon revolusioner di era kapitalisme modern, kecuali oleh para karyawan yang kini merasa diabaikan. Para stafnya sempat mengira akan mendapatkan masa tenang selama 3 tahun ke depan. Mereka menciptakan jeda, kebebasan dari tekanan dan kejaran target. Sayangnya, euforia itu ternyata palsu belaka. Kebahagiaan mereka hanya bertahan sebentar. 3 tahun ke depan, status mereka tak mengubahnya maskot perusahaan. Ada tapi tidak benar-benar dibutuhkan. Pilihannya hanya dua, bertahan sebagai simbol semu atau melemahkan diri dan mencari penghidupan baru. Meski peran maskot tak lagi sepadat sebelumnya, jadwal mereka tetap terbatas. Ada jam masuk, ada jam pulang, tapi tak ada tujuan berarti. Terutama bagi para tenaga penjualan, situasi ini terjadi di jalan buntu. Tanpa penjualan, tidak ada komisi. Lalu, apa arti bertahan jika hanya diganjar gaji pokok yang stagnan? Dalam kondisi seperti itu, sebagian besar staf penjualan akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan. Pengunduran diri mungkin menjadi satu-satunya pilihan logistik yang tersisa. Namun justru disitulah kecerdikan Bernard bersinar. Strategi ini akan mengurangi beban perusahaan, menurunkan biaya operasional, dan secara tidak langsung meningkatkan efisiensi. Ia bahkan tidak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja secara langsung. Semuanya akan beres dengan sendirinya. Ia tak lagi membutuhkan banyak karyawan. Setiap toko cukup diisi oleh 1 atau 2 petugas dan beberapa petugas keamanan. Toh reseptif bukanlah garda terdepan penjualan. Mereka tidak perlu menyelesaikan hubungan klien, tidak perlu memahami strategi pemasaran, atau tidak melakukan penjualan. Yang mereka perlukan hanyalah satu, sikap sopan kepada pelanggan. Sementara para tenaga penjualan yang dulu dieluk-elukan karena prestasi, kini akan pergi tanpa komisi, tanpa pesangon, bahkan tanpa ucapan terima kasih. Mau tak mau harus diakui, Bernard menyusun rencana ini dengan sangat hati-hati. Hampir tidak ada celah dalam perhitungannya. Sayangnya, selain para staf penjualan yang terdampak langsung, dunia melihatnya dari sudut pandang berbeda. Banyak yang percaya bahwa Bernard adalah bos terbaik di dunia, pengusaha mempertahankan emas yang mematahkan stereotip klasik tentang kapitalis sebagai lintah darat berdasi. Dalam sorotan media global, Bernard menjadi simbol kemanusiaan yang bersinar terang. Setidaknya, untuk saat ini. Sebaliknya, di sisi lain dunia, Presiden AS dan stafnya tampak seperti ayam jantan yang kalah bertarung. Paruh patah, bulu rontok, dan suara tak lagi lantang. Semua ini terasa seperti akhir dari segalanya. Benar-benar akhir. Lebih parahnya lagi, pengaruh Bernard kini begitu kuat. Amerika tak hanya gagal mengekangnya, bahkan terpaksa menanggapinya secara elegan. Jika tidak, dengan sorotan publik yang luar biasa ini, reputasi pemerintah AS bisa tercoreng dalam sekejap. Presiden menyadari bahwa permainan telah usai. Melindungi Blackwater, pengawas lapangan mereka, tak lagi mungkin. Satu-satunya jalan keluar adalah memutuskan simpulnya. Ia menutup lirik, nyaris putus asa. Baiklah, hentikan perlawanan. Tak perlu mempertimbangkan tindakan balasan. Perintahkan FBI untuk segera meluncurkan penyelidikan dan mengungkap dalang di balik kejadian Cheval Blanc Randeli. Ajudan memandang bulat segera menimpali. Insiden ini sebenarnya merupakan hasil kesepakatan diam-diam antara Blackwater dan oposisi Suriah. Mereka ingin menggunakan Blackwater untuk melenyapkan Hamid dan merebut markas pertahanannya. Blackwater, di sisi lain, melihat ini sebagai kesempatan untuk menyerang Istana Wanlong, menjadikannya target terorisme dan menguasai wilayahnya. Kedua pihak sama-sama diuntungkan. Sejujurnya, kita tidak perlu terus melindungi mereka. Presiden mengangguk perlahan. Rona wajahnya yang semula tegang mulai mencair. Benar, minta FBI bekerja secara adil. Kita tidak akan ikut campur di Suriah. Tapi pun dari Blackwater yang terlibat akan ditangkap dan dihukum setimpal. Namun kemudian ia menatap nanar ke daratan. Tapi jika ini terjadi, hampir seluruh manajemen puncak Blackwater akan tumbang. Nama mereka akan hancur. Perusahaan itu terpaksa dibubarkan. Dan ekspansi militer global kita akan kehilangan anjing pemburu utama. Tanpa mereka, semuanya akan jauh lebih sulit. 3 tahun ke depan, status mereka tak mengubahnya maskot perusahaan. Ada tapi tidak benar-benar dibutuhkan. Pilihannya hanya dua,
bertahan sebagai simbol semu atau melemahkan diri dan mencari penghidupan baru. Meski peran maskot tak lagi sepadat sebelumnya, jadwal mereka tetap terbatas. Ada jam masuk, ada jam pulang, tapi tak ada tujuan berarti. Terutama bagi para tenaga penjualan, situasi ini terjadi di jalan buntu. Tanpa penjualan, tidak ada komisi. Lalu, apa arti bertahan jika hanya diganjar gaji pokok yang stagnan? Dalam kondisi seperti itu, sebagian besar staf penjualan akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan. Pengunduran diri mungkin menjadi satu-satunya pilihan logistik yang tersisa. Namun justru disitulah kecerdikan Bernard bersinar. Strategi ini akan mengurangi beban perusahaan, menurunkan biaya operasional, dan secara tidak langsung meningkatkan efisiensi. Ia bahkan tidak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja secara langsung. Semuanya akan beres dengan sendirinya. Ia tak lagi membutuhkan banyak karyawan. Setiap toko cukup diisi oleh 1 atau 2 petugas dan beberapa petugas keamanan. Toh reseptif bukanlah garda terdepan penjualan. Mereka tidak perlu menyelesaikan hubungan klien, tidak perlu memahami strategi pemasaran, atau tidak melakukan penjualan. Yang mereka perlukan hanyalah satu, sikap sopan kepada pelanggan. Sementara para tenaga penjualan yang dulu dilulukan karena prestasi, kini akan pergi tanpa komisi, tanpa pesangon, bahkan tanpa ucapan terima kasih. Mau tak mau harus diakui, Bernard menyusun rencana ini dengan sangat hati-hati. Hampir tidak ada celah dalam perhitungannya. Sayangnya, selain para staf penjualan yang terdampak langsung, dunia melihatnya dari sudut pandang berbeda. Banyak yang percaya bahwa Bernard adalah bos terbaik di dunia, pengusaha mempertahankan emas yang mematahkan stereotip klasik tentang kapitalis sebagai lintah darat berdasi. Dalam sorotan media global, Bernard menjadi simbol kemanusiaan yang bersinar terang. Setidaknya, untuk saat ini. Sebaliknya, di sisi lain dunia, Presiden AS dan stafnya tampak seperti ayam jantan yang kalah bertarung, paruh patah, bulu rontok, dan suara tak lagi lantang. Semua ini terasa seperti akhir dari segalanya. Benar-benar akhir. Lebih parahnya lagi, pengaruh Bernard kini begitu kuat. Amerika tak hanya gagal mengekangnya, bahkan terpaksa menanggapinya secara elegan. Jika tidak, dengan sorotan publik yang luar biasa ini, reputasi pemerintah AS bisa tercoreng dalam sekejap. Presiden menyadari bahwa permainan telah usai. Melindungi Blackwater, pengawas lapangan mereka, tak lagi mungkin. Satu-satunya jalan keluar adalah memutuskan simpulnya. Ia menutup lirik, nyaris putus asa. Baiklah, hentikan perlawanan. Tak perlu mempertimbangkan tindakan balasan. Perintahkan FBI untuk segera meluncurkan penyelidikan dan mengungkap dalang di balik kejadian Cheval Blanc Randeli. Ajudan memandang bulat segera menimpali. Insiden ini sebenarnya merupakan hasil kesepakatan diam-diam antara Blackwater dan oposisi Suriah. Mereka ingin menggunakan Blackwater untuk melenyapkan Hamid dan merebut markas pertahanannya. Blackwater, di sisi lain, melihat ini sebagai kesempatan untuk menyerang Istana Wanlong, menjadikannya target terorisme dan menguasai wilayahnya. Kedua pihak sama-sama diuntungkan. Sejujurnya, kita tidak perlu terus melindungi mereka. Presiden mengangguk perlahan. Rona wajahnya yang semula tegang mulai mencair. Benar, minta FBI bekerja secara adil. Kita tidak akan ikut campur di Suriah. Tapi pun dari Blackwater yang terlibat akan ditangkap dan dihukum setimpal. Namun kemudian ia menatap nanar ke daratan. Tapi jika ini terjadi, hampir seluruh manajemen puncak Blackwater akan tumbang. Nama mereka akan hancur. Perusahaan itu terpaksa dibubarkan. Dan ekspansi militer global kita akan kehilangan anjing pemburu utama. Tanpa mereka, semuanya akan jauh lebih sulit. Ajudannya segera angkat suara lagi. Presiden, saya punya usulan untuk meminimalkan kerugian. Presiden menoleh. Matanya kembali tajam. Katakan. Sang ajudan menjelaskan dengan antusias. Kita bisa mendukung satu sosok dari militer yang memiliki prestise dan rekam jejak gemilang. Minta dia keluar dari militer dan membangun perusahaan sendiri. Kita membantu membentuk duplikat Blackwater. Kita bisa membantu dari balik layar. FBI bisa memberikan daftar personel tentara bayaran yang sebelumnya tergabung dalam Blackwater. Lalu kita libatkan beberapa investor Wall Street yang setia untuk memasukkan perusahaan ini. Dia akan memiliki nama besar, reputasi militer, sokongan modal, dan akses terhadap bayaran tentara Blackwater yang kini pendanaan. Dengan begitu, kekuatan militer bisa dibangun ulang, bahkan lebih solid. Dan karena ini sepenuhnya Black Glove kita sendiri, kita bisa mengontrolnya. Tidak seperti Blackwater, yang pada akhirnya malah menggigit tangan kita.
Presiden tiba-tiba muncul. Astaga, ini ide terbaikmu sejak kamu mulai bekerja di Gedung Putih. Hebat, lakukan segera. Eksekusi Blackwater di depan umum untuk meredakan amarah masyarakat dan menutup lembaran lama. Lalu bangun kembali dari puing-puingnya. Sang ajudan tersipu mendengar pujian itu. Tapi dia belum selesai. Ngomong-ngomong, Presiden ucapnya, kita perlu memberi peringatan Surya agar berhenti membuat ulah. Investigasi ini akan memantau seluruh dunia. Presiden mengangguk mantap. Benar, mereka hanya mencoba mengambil risiko demi minyak ilegal. Itu bukan urusan yang menguntungkan. Suruh mereka patuh. Jangan membuat masalah lagi. Saat Charlie dan keluarganya tiba di Aurus Hill larut malam, mereka menyaksikan siaran langsung Bernard. Bahkan Charlie tak bisa menahan diri untuk tak mengagumi kecerdikan pria tua itu. Bernard telah menemukan celah dalam aturan yang dibuatnya, dan menggunakannya hingga maksimal. Memang, pendapatan Bernard dari pasar AS akan hilang. Namun biaya operasional tetap ada. Tapi justru dari kerugian inilah ia mengumpulkan poin pengalaman. Lebih dari itu, seluruh toko yang tersebar di Amerika telah berubah menjadi semacam ruang pamer raksasa. Reputasinya yang tengah melejit membuat permintaan terhadap produknya meroket. Jika permintaan itu tidak dapat dipenuhi secara lokal, maka pasar lain akan mengambil alih. Kanada, misalnya, yang sangat dekat secara geografis, akan mengalami permintaan barang mewah, karena Amerika tidak lagi dapat memenuhinya. Dengan demikian, kerugian yang ia derita bisa dikompensasi secara tak langsung. Sambil terus merugi, ia justru mendapat keuntungan dari tempat lain. Sulit untuk tidak mengakui kejeniusan pria ini. Namun, jika Charlie ingin menekannya, itu bukan perkara rumit. Ia hanya perlu melakukan audit ketat dan mengkaji ulang pendapatan Bernard, mengabaikan keuntungan tak langsung dari pasar AS. Maka, nilai kerugian sebenarnya bisa jadi sangat kecil, bahkan mendekati nol. Tapi Charlie tidak berniat melakukannya. Meski ia bukan pebisnis secerdik Bernard, terlihat jauh lebih luas. Ia adalah pencipta aturan, dan bila seseorang berhasil menemukan celah di dalamnya, ia layak diberi tempat, bukan hukuman. Setidaknya untuk saat ini, mengubah aturan secara tiba-tiba adalah celana terbesar bagi seorang pengatur permainan. Apalagi, yang hilang hanyalah sejumlah pil peremajaan. Nilainya besar, tapi tak sebanding dengan dinamika permainan yang tercipta. Bernard tampak sangat bersemangat memainkannya. Bukankah itu inti dari semua aturan ini? Untuk membuatnya terus menggemparkan panggung Amerika. Rupanya, Charlie berhasil. Sementara itu, Blackwater berada di ambang kehancuran. Jika Amerika segera menyingkirkan mereka, badai opini publik tidak akan mereda. Charlie segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Porter, memerintahkannya untuk mengikuti setiap gerakan Blackwater di Suriah. Bukan tidak mungkin Blackwater akan mundur sepenuhnya, namun Amerika pasti akan menyiapkan penggantinya. Charlie juga mengingatkan bahwa meskipun Istana Wanlong tidak terlibat langsung dalam insiden Cheval Blanc Randeli, mereka tetap gagal secara intelijen. Pangkalan mereka di Suriah menuntut pengawasan ketat. Informasi adalah senjata, dan informasi perang tidak pernah berakhir. Porter juga menyaksikan siaran Bernard. Ia sadar tindakan Blackwater di AS telah menutup seluruh peluang mereka. Awalnya, saya sempat merasa gembira. Jika Blackwater tumbang, maka Istana Wanlong bisa menjadi organisasi tentara bayaran terbesar di dunia. Namun peringatan Charlie menyadarkannya, jika Blackwater hilang, akan muncul Redwater, Bluewater, bahkan Greenwater. Dominasi tidak pernah langgeng. Ia juga tahu bahwa dirinya harus bertanggung jawab. Sebab dia pernah tertipu kelompok ini. Maka, ia segera membalas. Tuan Wade, saya akan mencatat setiap pergerakan di Suriah dan Timur Tengah. Saya juga akan memperkuat sistem intelijen saya. Jika kegagalan seperti ini terjadi lagi, saya siap menghadapi pengadilan militer. Istana Wanlong memang organisasi bayaran tentara, tapi strukturnya begitu disiplin, mirip militer sejati, lengkap dengan hukum dan pengadilan internal. Dengan pernyataan itu, Porter seolah-olah memotong jalan mundurnya sendiri. Meski kesalahannya tak besar, Charlie menghargai tanggung jawab yang diambilnya. Namun, Charlie tidak memberikan pujian yang berlebihan. Ia hanya memberi peringatan tajam. Berhati-hatilah. Ingat, kesombongan adalah awal kehancuran. Kata-kata itu bukan sekedar peringatan, tapi juga penegasan tak langsung akan perintah militer yang telah ditegakkannya. Dalam urusan merekrut orang, pendekatan Charlie selalu memadukan kelembutan dengan ketegasan yang seimbang. Porter Waldron memang tidak secara langsung bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun, sebagai pemimpin de facto Istana Wanlong, kelalaiannya yang membuat mereka terjerumus ke dalam krisis jelas merupakan pelanggaran tanggung jawab.
Meskipun Charlie tidak bermaksud memecatnya karena satu kesalahan ini, ia tetap memberikan pelajaran yang berarti, menanamkan rasa waspada dan krisis yang mendalam dalam dirinya. Sebab jika kesalahan seperti ini terulang, kehancuran Istana Wanlong hanyalah soal waktu. Nasib mereka bisa saja mengikuti jejak Blackwater. Satu langkah salah bisa membawa kehancuran total. Dan kini, para petinggi Blackwater mulai merasakan ancaman itu. Semua mata menyaksikan bagaimana Bernard Arnault melancarkan serangan habis-habisan. Dalam situasi tersebut, Bernard nyaris tak terbendung. Tinggal menunggu waktu sebelum ia mengerahkan kekuatan penuh dan menyelesaikan semuanya dengan gemilang. Selama bertahun-tahun, kelompok ini telah menjadi tangan hitam dari pemerintahan Amerika. Mereka sangat mengenali pola permainan. Dan begitu mereka menyaksikan Bernard bergerak, mereka tahu, malapetaka tengah menyambut mereka. Tanpa menunggu perintah, seluruh jaringan komunikasi mereka terputus. Satu persatu, mereka meninggalkan kediaman masing-masing dan menuju kantor bea cukai terdekat. Mereka bertaruh pada satu hal, suatu celah waktu. Celah bagi Gedung Putih untuk menyusun strategi, bagi instansi terkait untuk mengeluarkan perintah, dan bagi FBI untuk bergerak. Jika berhasil memanfaatkan jendela kesempatan itu, mereka bisa melintasi perbatasan, lalu menghilang ke suatu tempat tanpa jejak, memulai hidup baru dalam bayang-bayang. Namun jika celah itu terlewati, mereka hanya akan menjadi sasaran utama pemberitaan dan hukum. Mengingat betapa besarnya dampak kejadian ini, beberapa dari mereka mungkin akan menghadapi hukuman mati. Sosok yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini bisa didakwa atas kejahatan perang dan terorisme. Sementara yang lain, menghadapi vonis penjara seumur hidup tanpa penyesalan, dan mungkin menyebabkan napas terakhir di balik jeruji besi. Kendati mereka begitu akrab dengan sistem pemerintahan Amerika, satu hal yang tetap tak mereka pahami, karakter sang presiden. Berbeda dari politisi kebanyakan, presiden saat ini berasal dari dunia bisnis. Memang, seorang pengusaha yang beralih ke ranah politik memiliki celah, namun ia juga membawa kekuatan, keberanian dan ketegasan. Politisi profesional terbiasa menghitung panjang, menimbang risiko dan peluang dengan hati-hati sebelum melangkah. Tujuannya bukan untuk menang, melainkan untuk tidak kalah. Sementara pengusaha terbiasa berjibaku di medan bisnis. Mereka tahu, setiap detik berarti uang. Maka, ketika peluang datang, mereka melompat bahkan sebelum semuanya siap. Begitu pula presiden. Saat dia memutuskan untuk meninggalkan Blackwater, dia tidak ragu. Perintah langsung diluncurkan. Karena ia tahu, semakin lama ditunda, risiko akan semakin besar. FBI pun langsung bertindak. Semua petinggi Blackwater dimasukkan ke dalam daftar penangkapan. Setelah itu, sistem imigrasi dan bea cukai di seluruh negeri disinkronkan secara otomatis. Artinya, siapapun yang tercantum dalam daftar itu, dalam keadaan apapun, akan langsung dikenal dan ditangkap saat mencoba keluar dari negeri. Sistem itu tidak hanya menggabungkan data pribadi, tetapi juga mengkondisikan ciri-ciri biologis, dari sidik jari, wajah, bahkan hingga DNA. Setiap wajah yang terekam kamera pemindaian akan dibandingkan secara otomatis. Ditambah dengan teknologi AI yang bisa mendeteksi penyamaran. Tidak peduli seberapa canggih teknik yang mereka gunakan. Dengan kondisi seperti ini, satu-satunya jalan keluar dari Amerika Serikat hanyalah dengan penyelundupan. Namun, para petinggi Blackwater masih yakin mereka memiliki celah. Masing-masing membawa identitas palsu, bergegas buru menuju bandara, dan memesan penerbangan ke luar negeri sesegera mungkin. Rencana mereka yang sederhana, menjamin bisa melintasi perbatasan, bahkan hanya sampai ke Meksiko. Mereka bisa mengubah identitas dan menghilang ke negara ketiga. Sayangnya, semua harapan itu runtuh di pintu pemeriksaan keindahan. FBI menangkap satu demi satu tanpa celah. Tak lama kemudian, pemerintah AS mengumumkan akan mengadakan konferensi darurat. Temanya, insiden di Cheval Blanc Randeli dan keterlibatan Blackwater. Namun, media tidak diberi informasi detail apapun. Saat itu, Bernard tahu, permainan telah selesai. Di bawah tekanan berat, pemerintah AS akan menjadikan Blackwater sebagai kambing hitam. Namun di balik bencana itu, Bernard melihat peluang emas. Ia bukan hanya bisa mendapatkan pengakuan Charlie, tapi juga berpotensi meluncurkan proyek Profit 4 Points di pasar Amerika. Langkah yang menjanjikan keuntungan luar biasa. Tanpa membuang waktu, ia langsung menghubungi Charlie. Saat itu, Charlie baru saja tiba di rumah. Anggota keluarganya sudah terlelap. Lelah karena perjalanan panjang. Menerima telepon dari Bernard, Charlie melangkah ke kamar kosong di lantai bawah dan mengangkat panggilan itu.
Begitu tersambung, suara Bernard terdengar bersemangat. Tuan Wade, pemerintah Amerika meminta media untuk menjatuhkan reputasi saya. Jadi, saya langsung mengumumkan pemutusan hubungan dengan mereka. Charlie hanya tersenyum samar, seolah tak tahu menahu. Itu keputusan pribadimu. Aku menghormatinya. Kamu tidak perlu izin dariku. Derajat. Jantung Bernard berdetak kencang. Ia diliputi kekhawatiran. Apakah Tuan Wade tidak akan mengakui kontribusiku? Jika dia menganggap keputusanku mundur dari pasar Amerika sebagai keputusan pribadi semata, berarti aku takkan dapat poin. Kalau begitu, habislah aku. Panik membuncah. Wajahnya memucat. Keringat dingin membasahi pelipis. Dan tangan yang menggenggam ponsel mulai bergetar. Dengan suara gemetar, ia memohon, Tuan Wade, saya sempat berkonsultasi karena menghadiri konferensi pers, jadi saya memutuskan sendiri. Bisakah Anda memberi saya beberapa poin? Ia menunggu jawaban dengan napas tertahan, ketakutan akan penolakan. Namun, Charlie hanya tersenyum tipis dan berkata, reputasimu sekarang berada di puncak. Dunia memandangmu sebagai sosok dermawan sejati. Semua aib masa lalu telah terhapus. Nama baikmu justru bersinar terang. Menurut analisisku, meski kamu menutup pasar AS, penjualanmu di dunia justru akan melonjak. Reputasimu kini menembus Kanada dan Eropa. Perjalanan ke Cheval Blanc Randeli dan manuvermu di Amerika telah memberikan panen besar, baik kekayaan maupun nama besar. Charlie memang diam-diam mengakui langkah Bernard, tapi ia juga ingin mengingatkan bahwa ia tak mudah diperdaya. Bernard perlu tahu bahwa Charlie membaca pikirannya. Tekanan dulu, lalu diberikan. Itulah cara terbaik untuk menaklukkan hati. Charlie harus menegaskan, semua pencapaian Bernard sekarang tak mungkin terjadi tanpa campur tangan. Ketenarannya tak bisa dibeli dengan uang. Dan itu adalah hal yang harus disadari Bernard. Meski Bernard jenius dalam strategi bisnis, Charlie jauh lebih piawai dalam mengendalikan hati manusia. Itulah sebabnya ia harus terus memegang erat Bernard. Bernard sendiri hampir kehilangan kendali. Ia mengira bisa menyihir Charlie dengan auranya. Namun ia tak mengira semua siasatnya telah dibaca dengan jelas. Penuh rasa malu dan takut, ia hanya bisa tersenyum getir. Maaf, Tuan Wade, saya benar-benar tidak berniat mempermainkan Anda. Saya hanya terlalu emosional saat itu, dan sangat bersyukur. Anda menyelamatkan hidup saya, memberi saya kehormatan di Cheval Blanc Randeli, dan membuat saya terkenal di Amerika. Saya sungguh berterima kasih. Dengan suara lirih, ia melanjutkan, terkait keuntungan, Anda benar. Reputasi yang Anda berikan akan membuat penjualan kami naik, meski pasar AS ditutup. Saya bahkan merasa tak layak meminta poin. Bernard hampir menyerah pada harapannya. Ia sadar, Charlie telah memberikan segalanya. Jika ia tetap menuntut suatu hal, itu akan terdengar seperti sebuah desahan. Namun, tanpa poin, ia hanya dapat mendonasikan 200 juta dolar ke kantor kontra terorisme PBB. Sementara ia masih kekurangan hampir 50 miliar poin untuk pil peremajaan. Saat kesedihan menggelayut, Charlie bersuara tenang. Namun, kamu menangani ini dengan sangat baik. Meskipun Blackwater musnah, Istana Wanlong justru mendapatkan peluang baru. Oleh karena itu, aku akan menyampaikan, dan tetap memberikan poin untuk kerugianmu di pasar AS. Tapi ingat, jika kamu bertindak sendiri lagi, tidak akan ada menyampaikan yang kedua. Bernard terkejut luar biasa. Dunia seperti berhenti berputar, lalu berputar kencang. Dengan suara bergetar, dia bertanya, Tuan Wade, Anda serius? Charlie hanya menjawab dengan tenang. Pernahkah aku mengingkari janji? Bernard berseru girang. Belum pernah. Terima kasih, Tuan Wade. Terima kasih banyak. Tak lama setelah itu, ia menambahkan dengan penuh semangat. Tuan Wade, demi memperkuat kekuatan Istana Wanlong, saya pribadi ingin menyumbangkan 2 miliar dolar untuk Istana Wanlong. Bernard sangat memahami bahwa dengan status, latar belakang, serta kekayaan dan sumber daya finansial yang dimiliki Charlie saat ini, angka puluhan hingga ratusan miliar dolar tak akan menarik perhatiannya. Bahkan jika ditambahkan sederet nol di belakangnya, itu tetap tidak berarti apa-apa bagi Charlie. 2 pulau, tak lebih dari sebuah isyarat kecil padanya. Puluhan bahkan ratusan miliar dolar pun, jika diberi begitu saja, tidak akan dianggap sebagai masalah besar. Namun demikian, Bernard merasa bahwa karena Charlie adalah pemegang kendali de facto atas Istana Wanlong, maka sebaiknya dana sebesar itu diarahkan sesuai keinginan Charlie, yakni untuk pengembangan istana tersebut. Apalagi dengan runtuhnya Blackwater yang tinggal menunggu waktu.
maka peluang besar tengah terbuka bagi Istana Wanlong untuk mengembangkan sayap. Sumbangan dalam jumlah besar saat ini jelas akan menjadi batu loncatan bagi peningkatan kekuatan mereka. Meski begitu, Istana Wanlong tidak kekurangan dana sama sekali. Charlie selama ini telah memberikan keuntungan jangka panjang yang sangat besar, dan pendapatan Istana Wanlong kini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Investasi dalam pembangunan pangkalan mereka sendiri dilakukan dengan sangat serius. Bahkan hingga komunikasi satelit mereka pun telah mengudara dan aktif beroperasi. Namun dalam hal infrastruktur, tak pernah ada istilah terlalu banyak dana. Seperti kota pembangunan besar, jika dana mencukupi, membangun selebar mungkin adalah keputusan terbaik. Melihat Bernard berdoa dengan bijaksana dan dengan tulus menawarkan dukungan finansial, Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, karena Anda bersedia, saya ucapkan terima kasih atas nama Istana Wanlong." Bernard menghela nafas lega, lalu berkata berulang-ulang, "Tuan Wade, Anda tidak perlu terlalu sopan. Anda sudah begitu banyak membantu saya selama ini. Saya hanya ingin mengungkapkan sedikit rasa terima kasih saya. Kalau Anda tidak keberatan dengan persembahan kecil ini, saya sudah sangat senang." Charlie sambil tersenyum bertanya, "Pemerintah AS pasti sedang murka kamu sekarang. Apa rencanamu?" Bernard langsung menjawab, "Tuan Wade, saya berencana tinggal di sini beberapa hari lagi. Semua toko saya akan tetap buka hingga tengah malam nanti. Besok, saya akan mengadakan pertemuan dengan seluruh petinggi perusahaan di AS untuk menyusun langkah lanjutan. Sekalian saya akan menghubungi media demi memperluas jangkauan pemberitaan. Saya menduga, pemerintah AS akan mengadakan konferensi mengenai tindakan mereka terhadap Blackwater. Jika mereka menunjukkan itikat dengan baik, saya akan menyempatkan diri untuk hadir, lalu kembali ke Prancis dalam 2 hari. Tapi jika tidak, maka saya akan melawan sampai titik akhir." Charlie tertawa kecil dan berkata, "Kamu memang berani. Oh ya, pastikan semua toko dibuka hingga larut malam nanti. Bukankah kamu ada di Manhattan, New York? Akan sangat efektif jika kamu bisa hadir langsung di salah satu toko terbesarmu di sana. Media pasti akan terpancing. Saya yakin malam ini semua toko akan penuh sesak oleh pembeli. Meski secara nominal mungkin tak begitu berpengaruh bagimu. Tapi bila antusiasme publik meledak, kamu dan merekmu akan kembali jadi sorotan. Bahkan tidak mungkin penjualanmu secara global akan melonjak drastis." Bernard sempat teringat sejenak. Terheran-heran bagaimana Charlie bisa menebak dengan akurat langkah-langkah yang akan diambilnya. Namun, ia tetap memasang wajah terkejut sambil berkata, "Ah, Tuan Wade, saran yang sangat cerdas. Terima kasih banyak. Saya akan memanfaatkan momen ini sebaik mungkin untuk menciptakan gebrakan besar." Lalu ia memberikan pujian yang tulus. "Tuan Wade, Anda benar-benar ahli dalam urusan bisnis." Charlie menanggapi dengan nada tenang. "Cukup, tak perlu menyanjung. Kamu sendiri sangat cerdas. Saya pikir kamu tahu jauh lebih banyak dari dugaan saya. Saran tadi mungkin terdengar terlalu mendasar bagimu." Sesudahnya, Charlie memandang tubuhnya dan tersenyum ringan. "Anggap saja kerugian selama 3 tahun di pasar Amerika sebagai poin pengalaman. 2 hari ke depan, anggap saja kamu sedang berlibur." Bernard mengangguk sambil tertawa. "Baik, Tuan Wade. Saya akan mengikuti arah Anda." 30 menit kemudian, ruang konferensi pers di Gedung Putih diisi oleh para jurnalis. Pihak berwenang mengumumkan bahwa konferensi ini akan digunakan untuk menyampaikan sikap resmi pemerintah AS terkait kasus Blackwater dan tragedi di Cheval Blanc Randelli. Setelah kemarahan Bernard meledak di hadapan publik Amerika, perhatian media terhadap kasus ini mencapai puncaknya. Aula konferensi dipadati wartawan, bahkan lebih semarak dari pesta rakyat. Karena besarnya perhatian yang tercurah, juru bicara perempuan muda yang biasanya tampil percaya diri pun kali ini diliputi rasa gugup saat akan naik ke panggung. Padahal, dalam keadaan normal, ia adalah gambaran yang dingin dan rasional. Apalagi ketika harus menyampaikan dokumen yang paling kejam sekalipun, ia tetap bisa menjaga ketenangan dan wibawanya. Ia pernah berkata bahwa dirinya terlahir kuat dan akan selalu tampil kuat. Namun hari ini, ia tidak punya pilihan selain menanggalkan ketegasan itu. Hari ini, ia harus berdiri di hadapan dunia dan mengakui kesalahan. Atas nama pemerintah Amerika Serikat, ia akan menyampaikan permohonan maaf atas kejadian Blackwater. Ia pun akan mengumumkan hukuman yang dijatuhkan kepada perusahaan tersebut. Mengingat sepanjang kariernya ia belum pernah tunduk atau mengalah, momen ini terasa sangat pahit. Namun ia sadar bahwa sebagai juru bicara, ia hanya dapat menjalankan tugas. Setiap kata, sikap, dan sudut pandang yang ia tampilkan telah ditentukan oleh atasannya. Dan hari ini,
Ia harus mematuhi naskah yang sudah disusun. Menjelang waktu yang ditentukan, ia menarik napas dalam beberapa kali, lalu melangkah masuk ke aula. Begitu ia muncul, blitz kamera media langsung menyala silih berganti. Suara klik jepretan memenuhi ruangan seperti denting hujan di atap seng. Ia berdiri tegak di belakang podium, menenangkan diri sejenak, lalu membuka konferensi dengan kalimat, "Selamat datang di konferensi pers ini. Sebelum kita mulai, atas nama pemerintah Amerika Serikat, saya ingin menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh wisatawan dan staf yang menjadi korban dalam serangan teroris di Cheval Blanc Randeli. Kami sempat mempercayai pernyataan salah satu eksekutif Blackwater, yang mengklaim bahwa tindakannya bersifat pribadi dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Hal ini telah menghalangi penjelajahan. Namun, kami akan segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kejadian ini. Permohonan maaf ini memang mengejutkan. Namun dalam situasi saat ini, langkah tersebut bisa dimaklumi. Tekanan yang diterima pemerintah AS sungguh luar biasa. Jika mereka terus menutup mata, keadaan hanya akan memburuk." Juru bicara itu lalu melanjutkan. "Selain menyampaikan permintaan maaf, kami juga ingin mengumumkan bahwa, berdasarkan perintah Presiden, FBI telah menahan seluruh petinggi Blackwater. Setelah penyelidikan rampung, mereka akan diadili sesuai hukum yang berlaku." Begitu pernyataan ini selesai diucapkan, sorak-sorai meledak di seisi ruangan. Kini masyarakat sudah mengetahui keseluruhan cerita. Mereka paham bahwa serangan di Cheval Blanc Randeli merupakan keputusan Blackwater sendiri, dan bukan hasil persetujuan pemerintah. Selama pemerintah mengumumkan AS adil dan tak lagi melindungi perusahaan itu, masyarakat akan merasa lega. Lebih dari itu, pernyataan ini menandai kemenangan Bernard dalam pertarungannya melawan pemerintah AS, sekaligus memperkuat pengakuan internasional atas dirinya. Juru bicara tersebut kembali menyampaikan, FBI telah menyita seluruh aset Blackwater dan menghentikan semua kegiatan operasionalnya. FBI dan Departemen Keamanan Dalam Negeri telah membentuk tim investigasi gabungan. Mulai besok, tim ini akan memasuki kantor pusat Blackwater dan melakukan penyelidikan mendalam. Kami juga telah membekukan seluruh rekening serta properti Blackwater di wilayah Amerika Serikat. Setelah penyelidikan selesai, pemerintah akan menghitung nilai kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kompensasi kepada para korban. Sistem hukum di Amerika dikenal sangat tegas terhadap perusahaan yang terlibat kejahatan. Sebagai contoh, kasus sistem autopilot milik Tesla yang menyebabkan 1 kematian dan 1 luka-luka berakhir pada denda sebesar $243 juta. Atau kejadian pemukulan yang dilakukan United Airlines, yang menyebabkan perusahaan membayar puluhan juta dolar sebagai ganti rugi. Dalam kejadian Cheval Blanc Randeli, meskipun seluruh korban tewas adalah tentara bayaran Blackwater, dampaknya tetap masif. Bernard bahkan menjadi korban tembakan di bagian kaki. Jika pemerintah AS tidak lagi melindungi Blackwater dan benar-benar memberi isyarat adil dalam kasus ini, maka Blackwater harus bertanggung jawab atas ratusan juta dolar yang diklaim Bernard telah ia gunakan untuk menyuap Makui, puluhan juta dolar penyelesaian bagi para kliennya, serta kerugian akibat puluhan korban jiwa. Jika total nilai tersebut melebihi kas tunai Blackwater, maka seluruh aset non-tunai pun akan disita dan dilelang. Singkatnya, ini akan menjadi akhir dari Blackwater, baik secara hukum maupun finansial. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.